Anda punya senjata untuk adu tembak? Wah. Airsoft gun. Kan dia bilang senjata beneran jarak 5 meter. Memang tidak bisa diselamatkan. Saya tidak terima untuk penawarannya. Karena kenapa? Karena Anda yang punya acara, saya jadi TKP. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Melihat terusnya kontroversi dukun yang gak habis-habis, nampaknya Deddy Corbuzier gemes guys. Deddy Corbuzier yang merupakan dedengkot dari magician atau pesulap dan juga pakar trik, serta sudah malang melintang di dunia internasional soal trik-trik sulap dan trik-trik yang digunakan oleh para dukun ini, nampaknya akhirnya tidak tahan dan akhirnya turun tangan. Seperti kita tahu bahwa kasus ini menjadi ramai, memang gegara pesulap merah diundang oleh Deddy Corbuzier di podcastnya, dan podcast itu kemudian ditonton oleh puluhan juta orang, sehingga kasus ini pun akhirnya berlanjut. Para dukun Asosiasi Dukun Indonesia akhirnya buka suara dan melaporkan Marcel Radival. Konflik yang diawali oleh Marcel dengan Gus Samsudin ini melebar ke mana-mana sampai membawa-bawa nama Habib. Ya, seorang Habib Jindan yang dikatakan sebagai wakil dari para dukun ini. Banyak yang menghujat, dan akhirnya Deddy Corbuzier tidak terima saat namanya dibawa-bawa. Nah, bagaimanakah ceritanya, bagaimana beritanya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari mediaakurat.co. Namanya diseret antara cicit Mbah Priuk dan pesulap merah. Deddy Corbuzier, saya tidak terima. Deddy Corbuzier meluapkan kekesalannya lantaran namanya disebut-sebut di tengah masalah antara cicit Mbah Priuk yang bernama Habib Jindan dengan Marcel Radival atau pesulap merah. Habib Jindan diketahui menantang pesulap merah untuk adu tembak. Kamu pesulap merah, saya tantang adu tembak. Kalau kamu nggak mau adu tembak, saya tantang di ring Deddy Corbuzier, ujar Habib Jindan, dikutip dari kanal YouTube Dennis Karista, Senin 22 Agustus. Mengetahui namanya diseret, Deddy Corbuzier melayangkan protes tegas melalui kanal YouTube pribadinya. Cicit Mbah Priuk katanya menantang pesulap merah untuk adu tembak di ring Deddy Corbuzier. Anda ribut-ribut aja, ngapain nama saya dibawa-bawa, tutur Deddy Corbuzier seperti dikutip di kanal YouTube-nya. Katanya menantang pesulap merah untuk adu tembak di ring Deddy Corbuzier. Cit. Bener kan? Ya, karena cicit. Anda ribut-ribut aja. Ngapain nama saya dibawa-bawa? Suami Sabrina Hairunisa itu bahkan mengaku enggan untuk mengundang antara pesulap dan dukun tersebut. Dia nantangnya pakai peluru gotri, jarak 2 meter. Nah, yang kedua dia bilang kalau nggak pakai peluru gotri, pakai senjata betulan dengan jarak 5 meter, ucap Deddy. Deddy kemudian mempertanyakan mengenai kepemilikan senjata yang dipunyai oleh Habib Jindan. Ia juga mengingatkan bahwa kepemilikan senjata tanpa dilengkapi surat-surat bisa berhubungan dengan hukum. Boris Bokir yang juga berada dalam podcast roasting itu mempertanyakan mengapa Habib Jindan harus menyeret nama Deddy Corbuzier. Dan kenapa harus ngajak lu? Nanti dibilang Deddy itu apa-apa diduitin. Dia padahal tidak tahu. Bukan Deddy yang nyari duit, tapi proposal yang datengin lu kan? Ucap Boris disambut anggukan dan tawa Deddy Corbuzier.
Kemudian Deddy Corbuzier pun seakan menjebak cicit dari Mbah Priuk yang ngaku cicit Mbah Priuk, yaitu Habib Jindan. Deddy Corbuzier yang cerdas ini akhirnya bisa menjebak hal itu. Pertanyaan saya sederhana. Cicit, Anda dapat senjata dari mana? Tanya Deddy Corbuzier. Hati-hati loh, kalau punya senjata nggak ada suratnya, kata Deddy. Mas saya dibawa-bawa. Udah gitu Anda bilang adu tembak. Nyindir polisi. Dia nantangnya pakai peluru gotri. Ya, mati-mati juga dong. Enggak dong, gotri kecil-kecil buat nembak burung. Iya, tapi kalau ditembak Jarak berapa? 2 meter. deket lah 2 meter. Ya mati mah enggak kali kalau pakai gotri. Masa nggak mati sih? Enggak. Pakai gotri kan? Cobain. Janganlah. Nah, yang kedua, dia bilang katanya kalau tidak pakai peluru gotri, kita pakai senjata betulan. 5 meter. Dengan jarak 5 meter. Pertanyaan saya sederhana. Cicit. Anda dapat senjata dari mana? Ya, hati-hati loh kalau punya senjata nggak ada suratnya. Belum lagi kan punya senjata tuh kan nggak boleh ditinggal-tinggal. Betul. Harus dibawa terus. Anda punya senjata untuk adu tembak. Airsoft gun. Kan dia bilang senjata beneran jarak 5 meter. Memang tidak bisa diselamatkan. Saya tidak terima. Hal ini tentu membuat Habib Jindan ketar-ketir. Karena kalau tidak bisa membuktikan punya senjata, maka dia bohong untuk nantang adu tembak. Tetapi kalau bisa membuktikan punya senjata, hal itu merupakan sesuatu yang ilegal dan bisa kena pidana kalau tidak ada surat izinnya. Karena punya senjata pistol di negeri ini itu bukan orang sembarangan. Izinnya juga tidak dikeluarkan secara sembarangan. Sementara di negara bebas seperti Amerika saja, izin kepemilikan senjata memang legal, tetapi harus memenuhi syarat dan ketentuan. Jika di Indonesia memiliki senjata api seperti itu, maka bisa diciduk polisi, guys. Hati-hati, Beb, melawan orang pintar-pintar. Tantangan yang diberikan oleh Jindan itu bermula dari pendapat pesulap merah tentang aksinya, yaitu menembakkan peluru gotri ke bagian kaki tanpa tembus. Menurut pesulap merah, peluru tersebut jelas tidak bisa menembus kaki Jindan karena terhalang oleh kain celananya. Deddy Corbuzier kemudian menolak keinginan Habib Jindan yang akan bertarung dengan pesulap merah di ring tinju miliknya. Mohon maaf, saya tidak terima untuk penawarannya. Karena Anda yang punya acara, saya yang jadi TKP. Ya, begitulah kata Deddy Corbuzier. Jadi yang cerdas-cerdas dikit ya para dukun. Makan. Saya tidak terima untuk penawarannya. Karena kenapa? Karena Anda yang punya acara, saya jadi TKP.